Terjemahan. Bab 3 Roh Pengawal. Platform pengorbanan terbuat dari lapisan batu besar. Itu cukup lebar, dan berbatasan dengan pohon willow tua dan rusak. Di atasnya terbentang gunung kecil binatang buas. Darah binatang sanguin mewarnai pijakan batu merah tua, mengalir di sepanjang ukiran batu. Sinar merah cemerlang pada bulu binatang buas yang keras dan panjang, dan cahaya dingin berkedip pada sisik dan tanduk jahat mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dengan udara yang pahit menyerang lubang hidung semua orang. Di bawah bimbingan kepala tua, penduduk Stone Village berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan pohon willow. Ini adalah acara hikmat dengan mempersembahkan kurban, ritual yang dilakukan setiap kali perburuan berakhir. Tubuh pohon hitam hangus tetap setenang sebelumnya, seolah-olah tidak bereaksi sedikit pun. Seperti biasa, tidak pernah menggunakan sesaji pun. Namun, beberapa warga desa tahu bahwa itu sebenarnya memiliki roh. Akhirnya, prosedur pengorbanan selesai. Semua penduduk desa melepaskan napas dan dengan gembira tersenyum lagi. Mereka mulai menggerakkan tubuh binatang buas itu dalam persiapan untuk menguras darah mereka dan memotongnya. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun roh penjaga belum bergerak satu kali setelah persembahan kami. Apakah kita masih perlu mempersembahkan korban setiap waktu? Seorang anak kecil bergumam dengan suara rendah. Kamu bocah busuk, sampah macam apa yang kamu semburkan? Mata perunggu ayahnya terbuka lebar. Dia mengangkat tangan daun palem yang besar untuk memukulnya. Kepala tua itu memberi isyarat dengan tangannya dan menghentikannya. Dengan suara lembut dia berkata, kami telah mempersembahkan korban kepada roh penjaga ini, dan itu telah menyediakan bagi kami. Hanya dengan mengingatnya dengan tulus di dalam hati kami dan memperlakukannya dengan saleh itu akan menjaga, memberkati, dan melindungi desa kami. Wajah anak muda itu benar-benar merah ketika dia dengan tergesa-gesa menjawab, Ketua, bukan berarti hatiku tidak tulus. Aku hanya berpikir bahwa mungkin roh penjaga tidak membutuhkan persembahan ini karena tidak pernah memindahkan atau menggunakannya. Selama niatmu baik maka itu sudah cukup, Si Yun Feng menepuk pundaknya, dan dengan hati-hati menjelaskan. Roh wali juga disebut roh pengorbanan. Itu adalah singkatan untuk roh pengorbanan dan dukungan, suku. Itu melindungi desa, menakut-nakuti binatang buas besar daerah terpencil dan menjauhkan mereka. Kepala desa mengingat bagaimana roh penjaga yang berbeda dulu ada di sini 10 tahun yang lalu. Dulu ada batu yang agak aneh, dan setiap kali persembahan akan dengan cepat kehilangan lebih dari setengah dari esensi darah mereka setelah diserap. Namun, suatu hari jauh di tengah malam, pohon willow tua datang, dan balok batu itu memutuskan untuk pergi jauh. Semuanya benar-benar berubah setelah itu. Berpikir kembali ke malam hujan itu, kepala tua itu menjadi sedikit terganggu. Saat itulah dia masih muda, dan saat itu, dia bisa melihat sendiri pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan itu. Pada larut malam itu, kilat melintas dan guntur menderu, badai hujan lebat sangat mengagumkan. Badai hujan berada di puncak keganasannya, dan gunung-gunung dihancurkan oleh guntur dan kilat. Hujan deras pegunungan mengguyur seperti lautan saat binatang buas melarikan diri dengan panik dalam gelombang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tepat pada saat itu, pohon willow besar menerobos batas langit dan muncul di dalam awan. Itu mandi di lautan guntur, dengan kilat mengalir di sekujur tubuhnya. Puluhan ribu cabang willow membentuk rantai ilahi yang terbakar dan menembus ke langit, seolah-olah itu sedang bertarung melawan sesuatu. Pada akhirnya, pohon willow besar itu pecah. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan dikurangi menjadi ukuran saat ini. Itu jatuh dan berakar di desa batu. Petir menghilang pada waktu itu, dan hujan lebat juga mundur. Malam itu, batu yang sebelumnya dikorbankan oleh penduduk desa dan menerima dukungan dari berangkat. Setiap kali dia mengingat adegan ini, kepala tua itu akan selalu merasa hatinya bergetar. Pohon willow tua tidak diciptakan dari benih acak di dalam gunung, melainkan diturunkan dari surga. Alasan itu rusak adalah karena lautan guntur yang tak ada habisnya, tetapi tidak banyak orang di desa tahu tentang ini. Dalam 10 tahun pertama, seluruh tubuhnya hangus hitam tanpa sedikit pun kekuatan hidup. Tampaknya itu benar-benar mati, dan hanya 10 tahun yang lalu akhirnya menunjukkan cabang hijau lembut. Sejak itu, ia belum mengalami perubahan lagi. Bocah bau, kalian semua harus berhati-hati. Kami jarang menuai panen yang bagus dari binatang buas esensi darah, otot pembuluh darah, dan bahkan bagian tulang mereka sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan properti mereka yang berharga, kepala tua itu memperingatkan. Penduduk desa di tempat mereka dipotong dengan pisau perak. Saat mereka membongkar makhluk raksasa, suara nyaring terdengar. Bunga api berterbangan di mana-mana ketika pisau menghantam kerangka makhluk keras yang mengejutkan itu. Seseorang telah menyiapkan sebuah toples besar jauh di muka untuk mengumpulkan esensi darah khusus dari dalam tubuh binatang itu. Ini adalah obat darah murni, sangat langka dan berharga. Di antara tumpukan mayat binatang ini, yang paling berharga adalah Pisiu. Meskipun itu hanya keturunan dan cukup jauh dari Raja Pisiu berdarah murni, ia masih memiliki sebagian dari darah sejati yang memiliki nilai menakjubkan. Sudah 2 tahun sejak mereka terakhir kali menangkap jenis binatang mitos seperti Pisiu. Makhluk itu sangat buas dan besar. Satu gesekan dari cakarnya akan dengan mudah merenggut nyawa seseorang yang kuat, membuatnya terlalu mengerikan untuk dihadapi. Bisa dikatakan panen kali ini sangat mewah sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Darah sejati yang mengalir dari tanduk badak api 2 kepala benar-benar sangat luar biasa.
Sama sekali tidak kalah dengan Pisiu. Kakek yang lebih tua secara pribadi menggunakan pisaunya untuk mengeluarkan tanduk badak dari daging. Itu sekuat logam dan batu, dan dari daerah itu meneteskan darah asli merah-merah, membuat bangkai itu terlihat seperti melepaskan cahaya berapi-api. Tiba-tiba, darah tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya merah. Badak dua kepala berkepala seukuran telapak tangan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya merah padam, dan tampak hidup dan seperti manusia saat mengeluarkan raungan marah. Barang bagus, kualitas obat darah asli ini sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan binatang buas mitos. Kakek tua yang memegang pisau tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat memanfaatkan tabung itu untuk mengumpulkan darah badak sebelum dengan kuat menutup-tutupnya. Ketua tanduk gajah bertanduk naga ini juga bagus. Ketika kami menemukannya, sudah hampir sekarat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menanganinya. Seorang pria muda berbicara. Si Yunfeng mengangguk dan berkata, ini benar-benar pemandangan yang langka. Tanduk naga yang tumbuh di kepalanya sudah matang. Setelah diekstraksi dengan hati-hati, itu dapat digunakan sebagai obat memperbaiki tulang yang berharga. Kaki iblis berkaki satu memiliki otot yang sangat kuat dan tahan lama. Bahkan sebuah kapak tidak dapat memotongnya. Petik 2. Ini semua barang bagus. Kalian anak-anak busuk perlu berhati-hati. Jangan biarkan darah berharga dari dua sayap Flying Python sia-sia. Petik 2. Penduduk desa semua senang, dan wajah mereka penuh senyum. Hanya anak-anak yang menarik leher mereka sebelum menghilang dengan cepat. Mereka tahu bahwa sebagian besar obat-obatan darah dan tulang akan digunakan pada tubuh mereka, menyebabkan mereka sekali lagi menderita. Hanya setelah setengah hari berlalu, harta karun yang tumbuh dari tubuh binatang buas itu dipetik bersih. Kepala, serta beberapa tetua lainnya, mengangguk puas sebelum mengumpulkan guci dan menyimpannya. Ada banyak mangsa, sebentar lagi, kita harus melestarikan sebagian dan menghisapnya menjadi dendeng. Beberapa tetua yang berpengalaman mengatakan, dengan binatang buas yang menumpuk seperti gunung kecil, penduduk desa tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan setelah beberapa hari. Jika mereka membiarkannya membusuk, maka itu akan menjadi pemborosan. Untuk sebuah desa yang pernah menghadapi banyak kekurangan pangan di masa lalu, tidak mungkin mereka mengizinkannya. Para wanita dari masing-masing rumah tangga datang untuk membagi daging. Mereka semua memiliki senyum tulus di wajah mereka. Sebelumnya, mereka merasa cemas dengan semua pria di luar, tetapi sekarang mereka semua kembali dengan damai dan dengan panen mewah. Itu benar-benar terasa seperti berkah surga. Asap mengepul dari cerobong asap rumah tangga, dan setelah setengah jam aroma daging yang harum mulai menyebar. Panci besi rumah tangga hampir selesai merebus potongan daging sampai lunak, dan anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, daging binatang yang dipanggang di atas api unggun juga mulai mengembangkan kilau kemasan dan berminyak, dan ketika minyak menetes ke api, suara-suara sputering tercipta. Orang-orang kuat itu tidak bisa menahan diri lagi dan mulai merobek potongan daging. Dengan nafsu makan besar, mereka menggigitnya, melepaskan seteguk jus. Nah, ini adalah daging pisiu. Makan banyak itu akan memberi kamu kekuatan besar. Ini benar-benar jenis daging yang langka. Berat makan lebih banyak ini adalah daging dari badak api berkepala 2. Makan lebih banyak dapat membantu kulit dan tulang kamu menjadi keras seperti besi. Jadi berhentilah makan daging babi pohon yang tidak berguna itu. Semua jenis daging binatang buas berbeda membuat makan malam penduduk desa yang kaya. Aroma daging yang menggoda tercium di jalan.